tidak berasal dari surga, dia tidak akan tahu jalan ke surga. Hanya orang yang dari surga saja, hanya pribadi yang dari surga saja yang dia tahu jalan menuju surga. Yesus Kristus kenapa dia tahu jalan menuju surga? Karena dia adalah pribadi yang berasal dari surga. Sehingga dia tahu jalan menuju surga. Makanya dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itulah Ruh Kudus. Sekarang Pak, ada nggak data di dalam iman Bapak bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah? Itu namanya Ruh Kudus tadi. Akulah jalan menuju Allah. Itu yang saya maksud tadi. Ini Pak. Jadi Jalan. Anda, sebentar dulu ya. Silakan. Anda itu tidak tahu wal batinu wal dohiru. Terus Anda juga tidak tahu yang kutiupkan itu apa. Itu jadi untuk membangkitkan kita ke itu yaitu dengan Ruhul Kudus kita harus mengenal. Saya harus suka Bapak. tahu, seperti itu. Coba Anda kalau enggak itu saya akan ngomong nih ya. Ini ya Pak ya. Usun robuna wa robul malaikati waruh. Coba apa? Ini ya Pak ya. Buka itu, baca dibuka. Ini ya Pak yang masuk Bapak maksud ya. Al-Hadid ayat 3. Iya. Huwal awalu Pak. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Batinu. Oke Pak. Kalau Iya. bilang ini Pak, ini perkataan siapa? Allah bukan. Huwal awalu. Awal Allah enggak? Allah enggak? Huwa ini siapa Pak? Gua ya dia Dia merujuk pada Allah enggak? merujuk pada Allah. Oke, sekarang Pak, kita buka Pak. Ini perkataan Yesus Pak. Yesus bilang apa nih Pak? Ini. Akulah yang, ini kata Yesus. Ya. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Yesus mengatakan dialah yang awal dan dia yang akhir. Ya. Ya. Lalu Pak, kita perhatikan Pak. Di sini dia menggunakan kata dia. Huwa kan? Ya kan? Ya. Nah sekarang Pak, mari kita lihat. Kata huwa ini Yesus merujuk bahwa dia adalah huwa enggak Pak? Ini Pak. Yesus merujuk bahwa dia adalah huwa itu Pak. Yohanes. Pasal 8. Ayat 24 ini kata Yesus Pak. Yesus bilang apa? Yesus bilang dia adalah huwa enggak Pak? Kita bedak per ayat Pak. Kata per kata Pak. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Lalu dia bilang ini, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah. Yesus merujuk bahwa dia adalah huwa. Dia adalah dia. Ya, kemudian Pak, kita lanjut Pak. Lalu di sini dia bicara apa? Akan tetapi, ya sabar di sini ya. Oke. Kita lanjut Pak. Wal batinu. Batinu ini apa Pak? Yang tampak Kak? Yang tak tampak kan? Yang tak tampak. Oke. Batin itu yang tak tampak. Kami percaya nggak Allah yang tak tampak? Kami percaya Pak. Ya. Nih. 1 Timotius Pak. Pasal 6. Pak. Ayat 16. Dia bilang apa Pak? Dia lagi Pak. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ini Allah yang tak tampak. Di mana lagi kita melihat Allah yang kita melihat Allah yang tak tampak lagi di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kami percaya Allah yang batin. Kami percaya Allah yang batin. Yang batin, wal batinu, yang tak tampak nih. Karena kami tidak bisa melihat Allah. Ya. Tetapi kami juga percaya Allah yang zohir Pak. Lihat ini Pak. Dia bilang apa? Wal apa? Wal zohir. Zohir ini apa Pak? Ya dohir, nyata, yang tampak. Nyata, yang tampak, betul. Oke, kami percaya nggak Allah yang tampak? Percaya. Lewat siapa? Lewat firman-Nya yang menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Inilah yang tampak.
Sehingga kita Iya. bisa melihat Allah yang tampak itu adalah karena firman-Nya menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Sehingga kita buka dalam Alkitab lagi, Pak. Di dalam Iya. Alkitab kita bisa buka di dalam Kolose, ya. Iya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15, dia bilang Iya. apa, Pak? Ia adalah gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah yang tidak tampak, yang batin, sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga maupun yang di bumi. Ya. Iya. Karena di dalam Dialah segala sesuatu itu diciptakan. Jadi kami percaya Allah yang batin, kami percaya Allah yang zohir. Yang zohir itu adalah Allah yang nampak, yaitu lewat Yesus Kristus. Yang batin itu kami percaya Allah Sang Bapa, Sang Sumber, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Iya. Jadi Anda tidak bisa mengenal Allah. Kalau saya tanya, Anda bisa lihat Allah enggak? Ya bisa lah. Oh, Allah wal batin wal dohiru kok. Tapi Ya, bagaimana bukan Anda melihat Allah Anda? Kalau pemahaman saya bukan Allah, ya. Bukan Allah yang laisa kamisaiun, bukan. Itu. Tapi kalau pemahaman Anda mungkin Allah yang laisa kamisaiun, yang Anda dibilang Yesus itu. Bapak jangan gitu, Pak. Karena di sini Bapak Islam enggak? Kalau Bapak Islam berarti Bapak percaya mukalafatul lil hawadisi, ya, qiyamuhu Iya, binafsihi, laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un itu adalah Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu kan ajaran Islam, bukan ajaran kekristenan. Ya, betul. Ya memang betul. Masa tadi Bapak Betul. mengatakan Bapak tidak percaya laisa kamislihi syai'un? Kan Anda Gimana sih, Pak? mempercayai bahwa Allah yang tampak itu Yesus. Ya. Iya kan, Anda Allah berpendapat Bapak tampak seperti itu nggak? kan? Enggak, Ya, Anda silakan, saya berpendapat. Anda kan berpendapat bahwa Allah yang nyata itu kan Yesus kalau menurut Anda. Yes, bukan menurut saya, menurut inspirasi Allah terhadap kepada para penulisnya. Jadi orang Katolik percaya dengan inspirasio, diilhamkan, inspirasi Allah terhadap para penulis. Bahkan orang Yahudi saja percaya bahwa kitab Taurat itu diinspirasikan Allah, sehingga menuliskan Allah menginspirasikan kepada penulis bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, Al-Quran ditulis berdasarkan inspirasi atau berdasarkan apa? Ini saya kalau diskusi dengan Ustadz Wafi sekalipun, dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Al-Quran dituliskan berdasarkan inspirasi atau berdasarkan apa? Berdasarkan firman. Ya, iya, firman ini inspirasi atau bukan? Bukan. Ya, jadi firman ini apa? Ustadz Wafi nggak bisa jawab pertanyaan saya ini. 2 tahun lalu nggak bisa jawab pertanyaan saya masalah ini. Makanya Ya, sampai wahyu. sekarang dia nggak berani debat sama saya itu. Wahyu yang diturunkan lewat Nabi Muhammad, lewat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang diturunkan, oke. Wahyu yang diturunkan, oke. Sekarang wahyu yang diturunkan dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Yang diturunkan saat itu ya Iqra itu tidak tertulis pakai tinta seperti itu, bukan. Oke, jadi seperti apa? Ya tidak tertulis tanpa papan tapi bisa dibaca, makanya harus bisa baca Al-Qur'an Qadim dulu. Bagaimana Baru maksudnya tidak bisa, tidak ada papan tetapi bisa baca. Maksudnya tidak ada tulisan tapi bisa baca. Maksudnya bagaimana ini, Pak? Ya, karena membacanya bukan pakai alat mata kita ini, bukan pakai mata dohir. Gini aja, Anda tadi Jadi pakai buka. mata apa? Ini terlalu jauh, jadi Anda buka saja seperti Enggak, ini tadi. justru ini enak nih. Justru banyak orang yang saya ingin diskusi dengan orang yang mampu dengan masalah inspirasi dan kanon kitab suci. Ini saya suka nih. Ya, karena Ustadz Wafi sekalipun diskusi dengan saya masalah ini selalu menghindar, Pak. Silakan tanya dia kalau memang dia mau, ayo. Kalau enggak pun, Gini. Pak, jujur, Pak. Iya. Ya dia kan Silakan, Pak. Ustadz, Mau kalau lanjut saya- masalah ini enggak?
Ya kalau saya bukan siapa-siapa, saya kan bukan ustadz ya. Nah, silakan. Jadi saya rasa Silakan. Jadi ya, apa? Kalau ini kamu mampu, berarti ini kamu Bapak nggak mampu untuk berdiskusi masalah ini. bukan tidak ya, saya mungkin Bapak mampu. bukan tidak Saya mampu. tanya, Bapak mampu nggak berdiskusi masalah inspirasi dan kanon kitab suci masalah ini? Mampu nggak? Saya ada kemampuan, tapi Oke, kalau ada kemampuan nanti mau yang kita saya lanjutkan ajak tentang bicara kanon kitab. Anda, pemahamannya Suci. berbeda, nanti tidak ketemu. Harus Iya, tahu makanya Anda memberikan jalan benang merahnya dalam sebuah diskusi. Anda memberikan informasi sehingga dapat benang merahnya. Begitu pula saya memberikan informasi sehingga mendapatkan benang merahnya. Gini aja, kalau ini kita Itu. dulu, kalau kita kembali pada tadi yang aku adalah yang Anda baca Oke, tadi ya. silakan. Aku adalah, Silakan. tadi yang Anda baca apa tadi? Awal dan akhir. Iya, terus kemudian Aku adalah yang awal dan akhir, kata Iya, Yesus. ya coba dibaca lagi Pak, tadi diperlihatkan ke kita lagi Oke, Pak. Wahyu 1 ayat 17, Yesus mengatakan, akulah yang awal, akulah yang akhir. Ada penegasan kata dalam Wahyu 1 ayat 17 itu, dia menggunakan yang maha kuasa. Di situ kata yang maha kuasa itu dia menggunakan kata pantokrator dalam bahasa Yunani. Pantokrator itu artinya maha kuasa. Sehingga di belakang saya ada lukisan, ini namanya Kristus, pantokrator, maha kuasa Gunung Sinai. Nah, hanya yang maha kuasa yang mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir. Pantokrator, dia penegasan pantokrator dalam Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 1 ayat 17. Jadi waktu itu yang bilang aku itu bukan Yesus ya? Oh Yesus dong, kamu jangan framing, itu Yesus. Itulah Yesus. Sekarang bukti benar nggak Yesus itu adalah Allah? Saya tanya Bapak. Bapak percaya nggak Yesus adalah Allah? Percaya kan? Gini, Nggak percaya kan? saya akan Takut. jawab bukan takut. Saya akan jawab pemahaman dulu aku ya. Jadi ada kata-kata seperti ini ya. Aku adalah dirimu, tapi dirimu bukan aku. Sudah gitu Pak? Ya. Oke. Cuma gitu Pak. Ya. Sekarang aku itu Oke, gini Pak. Saya membuat sebuah ini Pak ya, biar Bapak memahami dengan baik ya. Ini Pak, saya membuat sebuah bagan ya Pak ya. Ya, saya membuat ya. Bagannya seperti apa? Di sini saya bilang ini tunggal. Oke. Tunggal pertama itu aku, betul? Betul? Ya kalau Tunggal pertama aku, betul? bukan, kalau tunggal yang awal ya dia ahad, awal. Bukan aku. Astagfirullahaladzim, Bapak, Tuhan Yesus, Mama, bukan begitu, Bapak. Bapak belajar bahasa Indonesia ke tidak? Enggak, gimana maksud yang Anda tadi mau Gini, tanyakan Pak. apa? Gini, dengar dulu, Pak. Makanya dengar baik-baik, Pak. Gini. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, tunggal pertama itu aku. Tunggal kedua itu saya, kamu. Tunggal ketiga itu dia. Betul? Oke, sekarang saya buatkan bagan, Pak. Enggak, Lihat ini, lagi, Pak. Ini lagi bicara Tuhan, lagi bicara Iya, Allah. Pak. Makanya bicara Tuhan itu, Pak. Anda Bicara bahasa Indonesia. Nggak bisa bicara pemahaman Anda, dengar dulu berarti Pak, bicara belum Tuhan sampai. itu Maaf, Pak, dengar pelajaran dulu. Anda belum sampai, jadi saya sudahi saja. Terima kasih. Kenapa takut Assalamualaikum Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Wah jangan kabur Pak, Terima kabur kasih. Pak, jangan kabur Saya Pak. tidak akan kabur. Wah Pemahaman kabur Anda Pak, wah tidak- kabur belum ini sampai. Pak, jangan kabur Karena Pak. aku disamakan dengan Weh. bahasa itu tadi udah salah. Pak ini bicara bahasa Pak, bahasa Indonesia Ya, Pak yang baik dan sedangkan benar yang kita Pak. bicarakan adalah Tuhan, Allah. Wah, Kenapa Anda udah mau mulai bicarakan kabur bahasa? nih. Disamakan. Terima kasih Anda mentertawakan saya tidak apa-apa.
Anda Gini lebih Pak, dengar baik-baik lebih Pak. pintar, lebih Saya kenal bukan Yesus, masalah lebih pintar Pak, teka lebih kenal sekarang Pak. Yesus. Bukan Anda sudah begitu kenal Pak. Yesus, Bukan. tapi tidak Kita belum diskusi tahu baik-baik aku. Pak. Diskusi itu Ya. baik-baik di sini Pak. Ayo Pak. Ayo, jangan Iya, turun dulu Pak. Kalau Bapak tidak mengerti, Pak bilang, coba Bang Irka jelaskan dulu. Pasti saya jelaskan Pak. Iya, Tapi karena kalau Anda- Bapak tidak mengerti, tapi Bapak ngotot, nah ini jadinya seperti ini Pak. Gini, kalau saya lihat Anda itu mau menjebak-jebak, mau menyalah-nyalahkan saya. Astagfirullahaladzim, Dan saya mau buat apa membenarkan menyalahgunakan Bapak? dirinya sendiri. Ya oke, Bukan lanjut. gitu, Kalau memang Pak. Anda tidak akan menjebak saya, tidak akan menyalahkan saya, coba lanjut. Oke, terima kasih. Saya suka kayak gini. Dengar Pak, ya. Saya pingin membuat orang itu mengerti Pak, ya. Ini bicara tunggal pertama. Tunggal pertama ini Pak, ini tunggal pertama. Ya, tunggal pertama ini Pak adalah aku. Kemudian kita bicara tunggal kedua. Kamu. Ya, ini tunggal kedua. Kita bicara tunggal ketiga. Saya, kau, dia. Dia ini tunggal ketiga. Ya. Nah, ini bicara tunggal. Di dalam Al-Hadid ayat 3 dia menggunakan tunggal ketiga, dia. Ya, tetapi dia ada juga menggunakan kata aku, tunggal pertama. Tetapi di sini Pak, perhatikan Pak. Ini bicara jamak. Kalau jamak itu berbicara tentang lebih dari satu, Pak. Iya. Ya. Jamak pertama, Pak. Jamak pertama itu kami. Iya. Jamak kedua itu kamu. Ini jamak kedua. Kemudian kita bicara tentang jamak ketiga. Jamak ketiga itu mereka. Iya. Oke. Sekarang Pak, di dalam Al-Quran, Al-Baqarah pasal 2, ayat yang ke ini, dia bilang apa Pak? Ayat 66. Maka kami jadikan, ini dia menggunakan jamak keberapa Pak? Kami. Dia gunakan jamak ke? Ya. Iya. Jamak. Iya. Bukan terserah, dia menggunakan jamak ke? Ya, jamak ketiga. Jamak pertama Pak. Jamak pertama ya, ya. Nah, jamak ini lebih dari satu atau enggak? Ya, jamaknya lebih dari satu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika di dalam Al-Quran menggunakan kata kami, pertanyaannya, berapa Allah? Kenapa dia menggunakan kata kami? Di situ tadi kaminya apa? Coba saya diulang lagi. Saya tadi itu kurang mendengar. Yang Nah, di tafsir itu kan tafsir itu di tafsirnya. ini menggunakan kata kami, Pak. Kami ini jamak pertama enggak? Enggak. Ya, jamak pertama ini lebih dari satu enggak? Lebih. Lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu, Allah itu satu atau lebih dari satu? Allah itu tidak satu dan Allah itu ya maha besar. Allah itu nol. Ah? Kok bilang Allah itu nol sih, Bang? Gini, sebentar. Karena Anda kan lagi bicara kata-kata. Ya, gini itulah Anda ya. Saya udah dikata-katain tadi, nggak apa-apa. Saya nggak kata-kataan, saya kan ketawa lagi masa bicara Bapak bilang apa seperti itu sih, Pak? Kok? Sebentar. Kita kan lagi bicara wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Jadi Allah itu awal, bukan satu, Mas. Bapak tadi bilang Allah itu apa, Pak? Nol nggak? Iya, kosong. Saya jabarkan kamu. Nih, sebentar lagi. Ya, terserah ya. Itu tadi si Sonnya bilang apa, Pak? Mas? Son Anda pencet apa tadi, Mas? Oh, ulang. Maksudnya apa balik? Balik ke mana?